Izin dimulai ya, Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada ke bawah. Yang terhormat kepada DRA Ibu DRA Sugiyarti MPD dan Bapak Sadam Husain SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 1 selaku kelompok pembanding dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yulia Juleka Niswati dengan NIM 2102101011013 dan teman saya Alfiatul Hidayah dengan NIM 2102101011003. Saya Puji Wilujeng Jaining Tias dengan NIM 21021010105. Saya Fajri Imtihana dengan NIM 21021010107. Saya Lailatul Hikama dengan NIM 2102101011016. Saya Ega Ibramtasari dengan NIM 2102101011026. Sebelumnya kami ucapkan apresiasi kepada kelompok 5 yang telah memaparkan materi pada minggu lalu dengan baik dan jelas. Namun, agar materi ini menjadi lengkap, kami menambahkan salah satu sebab yang belum dipaparkan oleh kelompok 5, yaitu terkait dengan aspek yang dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, saya off cam karena kurang jaringannya terkendala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam inovasi pendidikan, di mana menurut C.C. Wijaya pada tahun 1998, inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Untuk inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan kini dikenal sebagai tujuan instruksional khusus atau TIK. Inovasi ini berlangsung lambat karena umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK. Akan tetapi, ia memiliki tujuan yang jelas dan baik dalam mengajar. Kemudian aspek yang kedua mengenai struktur pendidikan, di mana melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi. Hal ini dapat dilakukan melalui rencana pendidikan. Aspek yang ketiga dalam inovasi pendidikan meliputi pembaharuan dalam materi dan isi kurikulum dalam pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Sedangkan aspek yang keempat dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimetode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung dan diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide berikutnya. Untuk pengertian inovasi, kami tidak ada revisi ataupun tanggapan, langsung ke slide ke-6, yaitu tentang prinsip-prinsip inovasi dalam pendidikan. Baik, pada slide ini dijelaskan bahwa inovasi itu memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Kepada kelompok penyaji, bisa dijelaskan mengenai bagaimana maksud dari berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka ini. Apakah kesempatan dan kemungkinan yang terbuka ini, apakah kesempatan dan kemungkinan itu bisa tertutup atau bagaimana maksudnya, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Pada slide ini, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Maksud dari kemungkinan yang terbuka itu bahwa maksudnya itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi apabila adanya suatu inovasi ini. Kan kemungkinan-kemungkinan ini bisa diketahui dengan cara menganalisis. Yang kita analisis adalah inovasinya.
Nah, inovasi itu bisa kita analisis seperti yang dijelaskan kemarin itu dengan analisis SWOT itu. Jadi, misal ada suatu inovasi, sekarang itu kan maraknya yang seperti yang kemarin dijelaskan itu ada PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Kita bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinannya. Nah, analisisnya itu dengan menggunakan analisis SWOT yang mana analisis SWOT itu kepanjangannya ada 4, yaitu ada strength, ada weakness, terus ada opportunity, dan ada threat. Nah, untuk yang SWOT, yang strength atau kekuatannya itu dari, misal kita ambil contoh itu PJJ, dari kekuatannya atau kelebihannya itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian untuk yang kekurangannya itu atau weakness, materi itu kan kalau dari PJJ materi yang disampaikan itu kadang tidak tersampaikan secara maksimal kepada siswa. Meskipun gurunya sudah berpikir kalau itu sudah diberikan semuanya, tetapi siswa itu kadang tidak paham. Dan sepertinya lebih banyak tidak paham kalau PJJ. Kemudian untuk yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Nah, opportunity ini kalau misalnya PJJ dilaksanakan pada atau dilakukan pada siswa SMA atau mungkin mahasiswa, PJJ ini mungkin bisa berjalan dengan baik, dengan semestinya, dan juga lebih banyak dampak-dampak positif yang diterima gitu. Soalnya kalau misal anak-anak SMA sama mahasiswa begitu kan dia sudah punya tanggung jawabnya sendiri, sudah mandiri dalam belajar begitu. Tapi kalau misal PJJ ini kan sekarang juga dilakukan oleh siswa-siswa TK, SD begitu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang masih TK, SD begitu, PJJ itu kurang maksimal karena mereka belum punya kemandirian dalam belajar. Harus dituntun dulu sama orang tuanya gitu. Sedangkan orang tua tidak bisa mengontrol anaknya secara 24 jam begitu untuk belajar. Soalnya misal orang tuanya bekerja atau sibuk begitu. Jadi PJJ ini kurang untuk anak-anak yang berada di tingkat TK atau SD. Kemudian untuk treat-nya, treat itu artinya ancaman atau bukan kekurangan sih, ya ancaman gitu. Untuk ancamannya, dengan adanya PJJ ini kan otomatis mereka belajarnya dari rumah. Terus media yang digunakan itu banyak menggunakan teknologi seperti HP atau laptop begitu. Internet itu paling banyak digunakan. Jadinya penggunaan teknologi itu kan akan digunakan dengan berlebihan. Tidak mungkin kadang anak-anak itu bilangnya untuk belajar, tapi kan tidak tahu kalau selama belajar itu mungkin nanti ada yang nyeletot ke YouTube atau lihat-lihat yang lainnya begitu. Jadinya untuk treat itu penggunaan teknologi yang berlebihan. Seperti itu. Iya, baik. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ya bahwa kesempatan dan kemungkinan yang terbuka itu dimaksudkan kesempatan dan kemungkinan yang dapat diamati, seperti itu? Ya. Baru bisa dianalisis. Oh, ya. Baik, terima kasih. Baik, kemudian di sini dijelaskan bahwa inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Nah, arti dari konseptual dan perseptual itu apa dan apa bedanya bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Konseptual itu maksudnya konseptual itu artinya berasal dari konsep atau ide. Kalau misalnya perseptual itu berasal dari kemampuan individu untuk menyadari sekelilingnya atau seperti melihat sekeliling begitu. Itu kan artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, keinginan itu yang perseptual, keinginan itu kan dilihat dari kita misal mengingat sesuatu itu berarti kan melihat dari lingkungan sekitar begitu. Itu merupakan perseptualnya. Kemudian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu kan maksudnya ide. Nah, ide itu adalah konseptual begitu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Baik, saya izin menanggapi dari pertanyaan Afni yang minggu lalu. Nah, Afni kan bertanya, bagaimana jika suatu inovasi itu dimulai dengan ide besar, apakah bisa menimbulkan dampak negatif bagi pendidikan? Kemudian berikan contoh inovasi yang dimulai dari hal kecil dan juga besar. Nah, kan penyaji itu menjawab ya, contoh inovasi yang besar, yang gagal itu kan full day school, yaitu anak akan cepat bosan, karena waktu belajarnya itu lebih lama. Namun jika dilihat dari sudut lain itu sebenarnya full day school itu kan memiliki dampak positif juga ya. Jadi semisal Sabtu Minggu itu kan libur, kemudian tidak ada juga PR yang dibawa ke rumah. Terus orang tua itu juga tidak khawatir ya, karena dari pagi hingga sore kan anak berada di lingkungan sekolah. Sedangkan dari pihak penyaji itu menyarankan tentang CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dari namanya saja itu kan siswa aktif ya kan, berarti siswa itu kan dituntut untuk aktif. Namun memunculkan aktif itu kan nggak mudah gitu kan, nggak instan. Nah, lalu apakah siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran CBSA itu akan merasa minder atau mungkin kurang percaya diri seperti itu? Apa bisa dipahami? Boleh dipersingkat nggak, Lailatul, pertanyaannya? Baik, intinya kan dari jawaban dari kelompok kalian mengenai pertanyaan Afni, itu kan kalau full day school itu apa namanya itu adalah contoh inovasi yang gagal gitu kan. Dan itu menyarankan tentang CBSA atau cara belajar siswa yang aktif. Nah, tapi kan CBSA itu kan berarti menuntut siswa itu agar aktif ya kan. Padahal untuk aktif itu kan nggak mudah gitu. Cara agar siswa aktif itu kan nggak instan. Lalu apakah siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran CBSA itu akan merasa minder gitu? Apakah yang kalian sarankan itu eh, bisa dilakukan gitu loh? Paham nggak? Baik, bisa dipahami. Gitu. Jadi CBSA itu kan cara belajar siswa aktif ya. Halo, halo. Suara saya terputus enggak? Ya, Iya, putus. iya tadi Oh iya. nggak terdengar. Iya, maaf jaringannya masih. Sekarang udah dengar apa belum? Sudah. Sudah. Baik. Untuk CBSA itu kan cara belajar siswa aktif. Nah, CBSA itu bukan hanya ditujukan untuk siswa-siswa yang aktif saja, tapi juga untuk siswa-siswa yang kurang aktif. Nah, adanya CBSA ini agar siswa yang kurang aktif itu juga menjadi aktif, sehingga nanti bisa jalan dua-duanya, siswa yang aktif dan juga siswa yang tidak aktif begitu. Iya, maksudnya itu gimana ya? Kayak kalau misal yang kurang aktif itu bagaimana sih caranya agar bisa mengimbangi atau ikut dalam CBSA ini gitu? Kan kalau biar siswanya aktif itu kan nggak instan ya, nggak langsung kayak tiba-tiba ikut CBSA, maksudnya kayak mengikuti Ya, CBSA langsung aktif gitu. iya. Kalau misal untuk siswa-siswa yang tidak aktif itu nanti mungkin dari apa ya namanya itu, dari proses belajar mengajarnya itu nanti misal dari guru tuh meminta untuk siswanya berdiskusi dengan, nah dari diskusi itu nanti harus dibagi secara merata. Jangan yang aktif sama yang aktif, terus yang mungkin kurang aktif sama yang kurang aktif. Jadi nanti itu dibagi secara rata, aktif sama yang kurang aktif, begitu dijadikan satu kelompok. Nanti di sana ada suatu forum atau disuruh untuk berdiskusi. Nah, hasil diskusinya itu nanti setiap siswa harus menyampaikannya dengan baik cara. Jadi nanti kan siswa-siswa yang tidak aktif itu akan terlatih juga untuk menyampaikan pendapat gitu. Harus dibagi secara merata. Jangan juga sebagai guru itu jangan melihat siswa yang aktif saja. Misal kalau ada pertanyaan gitu, nanti siswa yang aktif itu otomatis akan menjawab secara langsung kan. Kalau misalnya si A itu aktif, kemudian dia nanti pada pertanyaan selanjutnya itu ingin menjawab, maka sebagai seorang guru itu nanti
bukan di skip tapi ditahan dulu, siswa yang aktif itu diberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang kurang aktif untuk menjawab. Jadi nanti ada proses berpikir dari siswa-siswa yang kurang aktif. Jadi kan mereka nanti akan karena yang siswa aktif tadi ditahan untuk menjawab, jadi yang kurang aktif nanti akan menjawab pertanyaannya sehingga nanti mereka bisa terlatih juga untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Jadi bisa sama seperti siswa yang aktif, terus penilaiannya juga mereka juga dapat penilaian yang sama begitu. Harus secara merata sih. Apakah bisa dipahami? Diambil kesimpulan itu misalnya kayak ketika diskusi gitu ya. Jadi yang siswa yang kurang aktif digabungkan dengan siswa yang aktif seperti itu. Dan ketika menjawab jadi gurunya juga harus tidak menerus memilih yang aktif gitu. Ya, betul. Baik, seperti itu. Diterima. Baik, saya izin menanggapi dari pertanyaan Aulia yang minggu lalu tentang poin B ini yang menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima dari masyarakat. Nah, penyaji itu minggu lalu memberikan contoh inovasi yang dapat diterima di masyarakat itu adalah pembelajaran daring. Namun, dalam menjalankan pembelajaran daring ini kan memiliki dampak negatif. Misalnya itu siswa itu lebih sulit memahami materi atau waktu diadakan tes, siswa itu mudah untuk mencontek dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu seharusnya kan inovasi itu memberi dampak positif di masyarakat. Nah, dari pemaparan yang tadi, apakah kelompok penyaji masih menyebutkan bahwa daring ini sebagai inovasi? Izin menjawab ya. Daring ini memang sebagai inovasi, karena inovasi itu kan sebuah perubahan. Perubahan itu diadakan karena suatu keadaan atau kondisi. Nah, sekarang kondisinya sedang seperti ini kan, sedang pandemi, terus tidak memungkinkan untuk siswa-siswa itu belajar secara langsung di sekolah. Tidak bisa langsung datang ke sekolah begitu kan. Jadinya pemerintah itu berupaya bagaimana sekiranya siswa-siswa tadi mereka tidak bisa ke sekolah, tetapi berarti mereka harus belajar di rumah. Bagaimana caranya mereka itu bisa tetap belajar. Jadi ya terpaksa belajarnya harus dari rumah secara daring atau PJJ begitu. Meskipun pasti itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya ini kan bagaimana nanti menjadi pembelajaran supaya nanti bisa diperbaiki ke depannya begitu. Jadi PJJ ini ya dibutuhkan atau daring ini dibutuhkan untuk saat ini karena kondisinya tidak mungkin kan untuk kita sekolah secara langsung tatap muka begitu. Baik, berarti bisa ditarik kesimpulan inovasi ini itu bisa bersifat memiliki dampak positif dan negatif, tapi disajikan dalam pembaharuan seperti itu. Ya, benar. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya izin bertanya kepada Medinda. Kan kalau daring itu kan lebih banyak ya, seperti lebih banyak dampak negatifnya gitu kan dibanding dampak positif. Nah, meskipun seperti itu apa tetap apa dikatakan sebagai inovasi kan? Kalau inovasi itu biasanya kan lebih ke perubahan yang membawa ke dampak positif gitu kan. Masih termasuk inovasi, soalnya kan ada inovasi itu ada perubahan dari gimana ya? Ada perubahan proses belajar atau cara belajarnya dari yang sistem yang kemarin dengan sistem yang sekarang. Ya memang yang daring itu banyak mungkin bisa dikatakan tuh banyak negatifnya. Soalnya ya sebagai guru juga tidak bisa mengatur atau melihat siswanya secara langsung atau mengkondisikannya secara langsung. Tapi gimana caranya ya bisa diminimalisir gitu dampak-dampak negatifnya seperti misal kalau misal ujian itu kan kita kemarin aja kita waktu ujian itu juga secara online atau daring kan. Misal kalau ujian kita sambil Zoom terus nanti kameranya diperlihatkan ke tangan sehingga nanti kan tidak tangan itu tidak akan melihat HP atau pegang apa atau pegang yang lainnya jadi begitu. Bagaimana? Ya, baik, bisa diterima. Bisa diselanjutkan ke slide berikutnya.
yaitu tentang pentingnya inovasi dalam pendidikan. Kepada kelompok pembanding, boleh mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Di sini saya izin bertanya ya mengenai tujuan inovasi pendidikan di Indonesia, yaitu mengejar ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bagaimana cara atau bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan dalam pendidikan agar ketertinggalan tersebut dapat dikejar. Lalu, apakah hanya inovasi dalam pendidikan saja yang mempengaruhi dalam ketertinggalan tersebut? Apa bisa dipahami? Gimana Fajrin? Gimana yang ketertinggalan tadi pertanyaannya? Ini kan poin pertama dari tujuan inovasi, yaitu mengejar ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bagaimana cara atau bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan dalam pendidikan agar ketertinggalan tersebut dapat dikejar. Dan apakah hanya inovasi dalam pendidikan saja yang mempengaruhi dalam ketertinggalan tersebut? Baik, jadi pertanyaannya Apa sudah? ya. Jadi pertanyaannya itu gini ya, salah satu contoh inovasi untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu kan? Lebih ke bentuk dalam inovasi pendidikannya Ya, yang dapat itu. bentuk nyatanya begitu ya. Iya. Ya, jadi contohnya misal ini kan mengejar ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dulu sistemnya itu kalau misal secara nyata bisa dilihat dari ujian. Kalau misal dulu ujian kita itu kan menggunakan kertas dengan ngelingkarin gitu menjawabnya. Tapi kalau misal sekarang atau tahun-tahun terakhir ini kan sudah menggunakan teknologi, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, bahkan HP juga sekarang juga bisa. Jadi salah satu dari mengejar ketertinggalan itu kan kita dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Apalagi sekarang itu kan sudah zamannya digital semua, sudah internet dan apa-apa itu sudah teknologi semua begitu. Kalau misal contohnya di pendidikan itu tadi yang pertama itu ujian. Yang dulu pakai kertas, sekarang pakai teknologi, pakai komputer, pakai HP, begitu. Izin Bagaimana? menambahkan ya, Ya. kayak zaman sekarang kan kita juga sudah pembelajaran daring nih. Nah, pembelajaran daring kan pasti kita juga menggunakan teknologi, internet, laptop, HP. Jadi apa-apa sekarang tuh pakai laptop, HP, walaupun pembelajaran di rumah. Jadi pembelajaran daring ini tuh merupakan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan itu sendiri. Jadi kalau dari daring kan kita bisa terlatih atau terbiasa dengan menggunakan teknologi yang dulunya nggak bisa pakai Zoom, sekarang bisa pakai Zoom. Terus yang dulunya kayak jarang buka-buka media-media dari teknologi seperti media-media belajar GeoGebra gitu. Sekarang kita kan jadi belajar GeoGebra begitu. Jadi ada dampak positifnya yaitu kita bisa belajar teknologi lebih dalam begitu. Bagaimana? Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya ingin menanyakan yang poin mereformasi. Di situ tertulis mereformasi sistem pendidikan di Indonesia yang lebih efisien dan efektif. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara mereformasi sistem pendidikan di Indonesia itu agar lebih efisien dan efektif. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Mereformasi sistem pendidikan di Indonesia agar lebih efisien dan efektif. Nah, kita ketahui dulu mereformasi itu apa sih? Mereformasi itu kan berarti merubah dengan melihat keperluan masa depan atau menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Nah, sedangkan reformasi ini tidak hanya dalam pendidikan, juga bisa dalam politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Dan untuk reformasi dalam pendidikan
sendiri itu adalah upaya memperbaiki pada bidang pendidikan. Nah, reformasi pendidikan atau mereformasi pendidikan ini ada mempunyai karakter, yaitu karakter terprogram. Reformasi pendidikan yang terprogram ini seperti kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Nah, yang termasuk reformasi terprogram itu adalah inovasi dari kurikulumnya atau dari program-program dari suatu institusi begitu. Inovasi itu kan memperkenalkan ide baru atau metode baru. Kalau misalnya di pendidikan berarti kita memperkenalkan ide-ide baru dalam pendidikan, metode baru atau sarana-sarana baru yang bisa meningkatkan pendidikan itu sendiri begitu. Bagaimana kelompok pembanding apa Ya. kurang Baik, tadi Mei Dinda mengatakan praktek yang salah tentang reformasi itu kan. Nah, apakah praktek pendidikan di Indonesia itu pernah salah ya? Pernah. Bisa dijelaskan lagi? Iya, dari inovasi itu kan nanti akan suatu inovasi kan akan dipraktekkan begitu ya. Waktu itu kan yang minggu kemarin terus juga sudah dijelaskan tentang inovasi yang lebih banyak dampak negatifnya. Contohnya itu RSBI itu kan kemarin dijelaskan. Pada kenyataannya RSBI itu pada saat dilakukan itu kan banyak dampak negatifnya. Sehingga RSBI itu juga, pada saat itu diberhentikan atau tidak dilanjutkan kembali begitu. Bagaimana Yulia? Baik, terima kasih dapat diterima. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya slide ke-8 yaitu tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Kepada kelompok pembanding boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, di sini kan dijelaskan ya, bahwa keahlian dan juga kewibawaan guru itu sangat berpengaruh dalam kelangsungan proses belajar mengajar di kelas. Nah, maksud dari kewibawaan guru itu gimana? Apakah gurunya itu harus tegas atau mungkin lebih friendly gitu ke siswanya? Bisa diulang pertanyaannya, Laila? Jadi kan gini, nah di sini kan dituliskan ya bahwa keahlian dan kewibawaan guru itu sangat berpengaruh dalam kelangsungan proses belajar mengajar di kelas. Nah, maksud dari kewibawaan guru itu gimana? Apakah gurunya itu harus tegas gitu kepada siswanya dalam mengajar, atau mungkin lebih friendly atau ketika melakukan pembelajaran? Apa bisa dipahami? Iya bisa. Sebenarnya tergantung dalam saat proses pembelajarannya. Di saat guru harus tegas tuh di saat siswa-siswanya tuh misalnya nakal atau tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Jadi guru saat apa ya gimana ya? Saatnya untuk guru friendly itu juga ada saat dalam pembelajaran, jadi tidak harus tegas, jadi disesuaikan dengan keadaan di kelas gitu. Oh, jadi sebenarnya itu guru itu juga bisa, maksudnya kewibawaan itu bisa friendly, bisa juga tegas gitu ya, tapi harus sesuai ke situasinya juga. Iya, sesuai situasinya dalam proses pembelajaran di kelasnya itu. Baik, bisa diterima, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin bertanya pada slide ini juga. Ini dijelaskan guru harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalian kan kelak akan menjadi guru. Nah, apa inovasi kalian agar dapat membawa siswa kalian itu kepada tujuan yang akan mereka capai? Mungkin dari teman-teman bisa membantu, tidak apa-apa. Bagaimana Ega tadi pertanyaannya? Inovasi seperti apa? Kan kalian kelak akan menjadi guru. Inovasi seperti apa yang akan kalian lakukan untuk membawa siswa kalian itu pada tujuan yang hendak dicapai? Baik. Sebagai guru, kita itu kan
ingin bercita-cita untuk agar siswa yang kita didik itu bisa mencapai cita-citanya. Sebagai guru, kita itu hanya bisa untuk memberi motivasi kepada siswa, memberi semangat, dan memberi motivasi agar mereka percaya diri dengan cita-citanya. Selain itu, kita juga bisa membekali mereka dengan materi-materi yang kita ajarkan, sehingga mereka itu dari materi itu kita bisa menyampaikannya dengan baik, kemudian mereka bisa menyukai materinya dan mungkin ada ketertarikan di salah satu bidang dari penjelasan kita gitu. Terus sebagai guru kita itu bisa banyak sharing-sharing sama siswa. Jadi jangan cuma bicara tentang materi aja gitu. Juga bisa membuka pembicaraan dengan siswa tentang apa sih cita-cita kalian gitu. Kalau misalnya sharing maunya nanti bagaimana, mau masuk mana, dari mau bidang apa begitu. Jadi nanti kita itu bisa memberikan arahan kepada siswa bagaimana baiknya gitu jika dilihat dari kemampuan siswa di sekolah begitu. Kita itu nanti hanya bisa mengarahkan, bagaimana keputusan dari siswanya itu tergantung dari siswanya sendiri begitu. Baik, terima kasih Medinda. Tadi kan jawabannya menurut Medinda. Mungkin dari anggota kelompok penyaji lain mempunyai tanggapan atau jawaban yang lain yang berbeda dengan Medinda? Izin menjawab ya. Ya, silakan. Nah, untuk guru harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang hendak dicapai. Jadi, guru itu harus bisa menyampaikan model pembelajarannya itu secara baik. Jadi guru itu mampu menampung siswa dengan cara yang unik, cara yang seru. Jadi siswanya itu tertarik pada ajarannya. Jadi kan siswa itu akan merasa senang jika diajar guru itu, jika disampaikan dengan cara yang seru, cara yang enak gitu. Jadi siswa itu dapat kan kalau gurunya seru gitu, siswanya kan tertarik ingin jadi apa, terusan bisa tanya-tanya ke guru, terusan kalau gurunya bersahabat gitu kan, siswa jadi enak mudah ngomongnya, jadi kayak konsultasinya itu nggak sulit, jadi kayak udah friendly gitu. Jadi intinya guru harus bisa membawakan bahan ajarannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang seru agar siswa itu tertarik dengan ajaran yang disampaikan gitu. Jadi siswa bisa tertarik gitu. Menurut saya begitu. Mungkin dari teman yang lain. Apakah jawaban saya tadi sudah dipahami dengan baik? Bisa, terima kasih. Kayaknya tadi Febiana ingin menjawab, tapi suaranya belum terdengar. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Lebih tepatnya itu seperti adanya guru BK. Jadi anak-anak bisa berkonsultasi di sana, minatnya di sini bisa dikonsultasikan gimana caranya bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, baik. Terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya. Kemudian saya ingin menanggapi tentang jawaban dari pertanyaan Siti Holifa, yaitu pertanyaannya menurut kelompok penyaji, apa yang mengakibatkan kegagalan dalam proses pelaksanaan inovasi pendidikan di lingkungan sekolah dan bagaimana solusi Anda untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian kelompok penyaji menjawab penyebabnya yaitu dari guru saja karena nyaman dengan inovasi yang dulu. Namun menurut kelompok kami itu selain guru, itu juga terkait dengan sarana dan prasarana kurikulum serta siswanya. Bagaimana menurut
kelompok penyaji. Baik, izin menjawab ya. Sebelumnya maaf off cam karena sinyalnya buruk. Nah, menurut kami benar seperti yang dikatakan oleh kelompok pembanding tadi bahwa faktor terjadinya kegagalan inovasi itu bisa dari sarana prasarana, kurikulum, dan dari muridnya juga. Dan untuk yang tanggapan untuk jawaban Siti Holifah kemarin itu, jawabannya itu salah satunya aja, yaitu dari faktor guru, seperti itu. Baik, jadi waktu menjawab pertanyaan Siti Holifah hanya menjawab salah satunya saja ya? Salah satu, seperti itu. Bukan cuma dari guru saja. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Pada slide ini tertuliskan bahwa siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, di mana siswa itu memiliki peran yang dominan. Oke, mungkin bisa dikatakan siswa memiliki peran yang dominan pada jenjang sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama ya. Tapi kan lain hal dengan siswa yang pada jenjang sekolah dasar ataupun taman kanak-kanak. Kan yang berperan dominan itu kan guru. Jadi maksudnya bagaimana ini? Apakah hanya siswa yang memiliki peran yang dominan ataukah sesuai dengan situasinya? Bisa dijelaskan kelompok penyaji? Izin menjawab ya. Iya, silakan. Siswa memiliki peran yang dominan, mungkin maksudnya Alfi untuk yang sekolah dasar dan TK ya. Mungkin untuk siswa yang SD atau TK tuh tetap kita katakan memiliki prioritas yang tinggi dalam menjalankan suatu inovasi, tetapi di samping itu siswa SD maupun TK itu ya juga membutuhkan bimbingan dari gurunya juga, karena mereka kan pasti belum terlalu paham gitu, kayak misalnya anak SMP, anak SMA tahu gitu apa yang harus mereka kerjakan gitu. Jadi mungkin siswa SD dan TK itu juga butuh bimbingan dari gurunya gitu dalam menjalankan inovasi pendidikan. Iya. Maksudnya oh ya, silakan. Kalau ya, misalnya silakan. Kalau mungkin di siswa SMP, SMA itu mereka pasti dominan kan ya. Kalau sekarang itu mereka dominan dalam proses belajar mengajar. Kalau misal di SD, siswa SD ataupun siswa TK, mereka sebenarnya juga diajarkan atau dilatih untuk menjadi dominan. Misal kalau misal di SD gitu, gurunya itu bisa memberi seperti penugasan-penugasan yang siswanya bisa berinovasi atau berkreasi sendiri gitu. Misal disuruh membuat sesuatu hal yang menarik dari kerajinan-kerajinan. Kalau misalnya TK, SD begitu kan biasanya banyak dibuat kayak kerajinan-kerajinan gitu. Jadi nanti mereka itu kan yang lebih dominan untuk mencari ide-ide mereka sendiri, terus nanti bisa ngerjakan. Jadi mereka dari sana bisa belajar idenya itu gimana, terus nanti alat bahannya, terus prosesnya itu bagaimana. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui siswa itu nanti dominan. Guru hanya memberikan seperti pengarahan, nanti begini ya, nanti buat kerajinannya temanya begini, nanti terserah kalian mau bikinnya bagaimana. Nah dari situ kan siswanya nanti bisa berpikir, bisa memikirkan ide-ide mereka sendiri. Begitupun kalau misalnya anak TK. Anak TK itu juga sekarang lebih dominan, soalnya adik saya kan dia TK. Nah apalagi sekarang daring, jadinya gurunya tuh seperti kalau di Maaf, mohon maaf. Iya, maaf. Iya, mohon maaf tadi ada gangguan. Tadi sampai di TK ya. Kalau misal untuk siswa-siswa TK, mereka itu apalagi adik saya kan TK, jadi tahu sendiri apalagi sekarang daring begitu kan. Jadi mereka itu adik-adik saya terus teman-teman itu yang lebih dominan menurut saya. Soalnya kalau dilihat dari
ada satu grup WA begitu ya. Nah, gurunya tuh hanya mengirimkan foto begitu. Nanti bikin ini ya, terserah mau bagaimana, mau diinovasi bagaimana begitu. Nah, nanti kan adik saya tuh jadinya kok kayak berpikir, ini mau nanti dipakai apa begitu kan. Jadi nanti dia cari bahan-bahannya, nanti tanya sama orang tua atau sama kakak begitu. Jadi mereka kan kayak banyak kreativitas atau keterampilannya begitu. Banyak gerak, banyak berpikir, juga banyak melakukan suatu hal-hal yang baru begitu. Bagaimana kelompok Permisi, pembanding? permisi. Ya, Boleh menambahkan, Ndak? ya silakan. Nah, ini ya, kan yang ditanyakan tadi itu ini tentang siswa memiliki peran yang dominan. Nah, dikatakan dominan itu seperti apa? Kenapa kok dikatakan dominan? Gitu kan ya, Iya. pertanyaannya. Sebenarnya ini sudah dijawab sih menurut saya ya di PPT-nya ini sudah dijawab. Perannya itu kenapa dominan? Karena siswanya ini kan berperan dalam sebagai penerima pembelajaran, yaitu atau bisa dikatakan juga penerima inovasi. Jadi siswanya itu juga berkecimpung gitu. Jadi terkena imbas dari inovasinya itu. Kenapa? Maka dari itu dikatakan dominan. Karena siswanya ini ya yang menjalankan, yang menerima, yang membuat inovasi itu jadi tercapai. Begitu. Menurut saya. Mengapa dikatakan perannya ini dominan? Jadi segala jenjang sekolah, tingkatan sekolah itu semua siswa pasti dominan gitu ya perannya. Iya, karena siswa yang berperan kan, siswa yang menjalankan bersama dengan guru. Iya. Lantas pada slide sebelumnya itu guru juga sebagai ujung tombak. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan gitu. Iya, maksudnya saling melengkapi gitu kan ya. Iya, benar. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kemudian kan itu ada perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan satu arah. Nah, di Indonesia apa pernah perubahan kurikulum dan pembaharuan pendidikan itu berjalan searah? Kalau pernah itu apa ya? Terima kasih. Bagaimana Puji pertanyaannya? Maaf tadi keputus. Kan di situ perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan searah. Pertanyaannya itu apakah di Indonesia pernah perubahan kurikulum diikuti pembaruan pendidikan yang berjalan searah? Jika pernah itu apa? Gitu. Mungkin untuk teman-teman dan kelompok penyaji yang lainnya bisa membantu menjawab. Bagaimana teman-teman? Maaf, ini jaringannya tiba-tiba live sendiri. Apa sudah dijawab tadi atau belum? Belum. Jadi pertanyaannya itu gini, apakah di Indonesia itu dulu pernah perubahan kurikulum yang diikuti dengan pembaharuan pendidikan itu berjalan searah? Jika pernah itu apa? Begitu. Baik, izin menjawab ya. Kurikulum itu dulu kita kenal sama kurikulum, ada kurikulum KTSP. Nah, sedangkan sekarang itu kurikulumnya kurikulum 2013 revisi kan ya. Pertanyaannya apakah perubahan kurikulum itu berjalan secara searah dengan pembaharuan begitu kan? Apakah pernah di Indonesia perubahan kurikulum itu Gimana? sama
Gimana Bu Jin? Apakah pernah perubahan kurikulum yang diikuti dengan pembaharuan itu berjalan searah, itu pernah apa enggak gitu? Iya, pernah. Jadi ambil contoh sekarang aja kurikulum revisi kurikulum 2013 revisi kan sekarang yang digunakan ya. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Oke. Kan sekarang yang digunakan itu kurikulum revisi 2013, di mana itu kan ada perbedaan dari kurikulum yang sebelumnya, atau kurikulum dulu tuh kurikulum KTSP. Mana kalau yang di kurikulum KTSP itu gurunya lebih dominan, tapi sekarang kalau di kurikulum 13 itu siswanya lebih dominan. Dan juga kalau kurikulum 13 ini juga sekarang mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang itu di kurikulum 2013 lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi seperti yang sekarang sedang marak begitu. Jadi kurikulum dan pembaharuan itu dan perkembangan zaman itu berjalan secara beriringan mengikut gitu. Bagaimana? Apakah berarti pernah ya, yaitu saat ini kurikulum 13 itu berjalanan searah ya dengan perubahan teknologi ya. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin menyampaikan menanggapi kan kurikulum di Indonesia itu sering berganti ya. Namun pendidikan di Indonesia masih tetap dan bisa dikatakan masih tertinggal. Nah, menurut kelompok penyaji, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu kenapa pendidikan di Indonesia itu masih begini-begini gitu ya, tidak seperti yang di luar. Nah, Iya, itu kemudian sebenarnya bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu sebenarnya ada perbedaan dari kalau pendidikan di Indonesia itu pasti ada perbedaan dengan pendidikan yang ada di luar Indonesia atau di luar negeri begitu. Kalau misal di Indonesia itu mungkin itu dari SDM-nya juga, dari sumber daya manusianya yang mungkin itu berbeda kan dengan luar negeri. Tapi padahal sebenarnya SDM itu sama saja kayak warga negara Indonesia sama yang orang-orang luar negeri itu sama saja sebenarnya, mereka itu sama-sama kreatif begitu. Jadi yang membuat tertinggal itu mungkin dari teknologinya. Soalnya kalau misal di luar negeri itu sudah sangat canggih ya. Ada itu saya pernah lihat di YouTube kalau misal pembelajaran di luar negeri itu nggak pakai buku gitu, mereka cuma bawa iPad gitu, terus nggak bawa buku, nggak bawa pulpen apa, cuma pakai teknologi itu aja, kayak touchscreen gitu-gitu. Terus kalau misalnya di Indonesia kan belum ada ya seperti itu. Terus juga gimana ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa nambahkan? Permisi, terdengar enggak? Iya, dengar. Ya, kalau menurut saya itu faktornya itu ada banyak ya. Bisa juga dari guru. Nah, gurunya ini di Indonesia sendiri ini kan masih ada daerah-daerah tertinggal yang gurunya itu masih belum sebaik ya yang ada di daerah yang tidak tertinggal gitu. Pemerataannya ini masih belum ada di Indonesia. Bukan masih belum ada ya, maksudnya pemerataannya ini masih tertinggal gitu. Jadi makanya pendidikannya itu tidak merata. Jadi tidak semuanya itu merasakan perubahan gitu, kalau menurut saya. Dan kalau ditanya bagaimana cara mengatasinya, ya itu harus ada campur tangan dari pemerintah sendiri, bagaimana caranya. Seperti itu. Mengatasi, izin menambahkan ya, mengatasi itu harus berjalan bersama, nggak bisa kayak pendidiknya aja yang berjalan, terus siswanya tidak, terus pemerintahnya juga kurang. Jadi harus ada komitmen dari banyak pihak, dari segi tenaga pendidiknya, juga dari siswanya, juga dari pemerintahannya gitu. Harus berjalan secara bersamaan. Contohnya aja kalau misalnya sekarang itu udah diterapin kayak soal-soal HOTS begitu. Jadi kan mereka bisa terlatih
mengerjakan soal-soal yang tinggi seperti mungkin soal-soal yang diterapkan juga di negara-negara lain begitu. Tapi itu ya juga harus ada kontribusi yang baik dari siswa. Kalau misalnya siswa nanti diberi materi. Halo, kenapa?